Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Gilchrist Tiffany Wahyu Kurnia dengan NIM 24061111344. Saya berasal dari kelas TIPB angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan peta kendali atau control chart untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian mutu. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta kendali atau control chart. Nah, apa sih peta kendali itu? Nah, peta kendali itu merupakan grafik yang menampilkan data hasil pengukuran dari suatu proses berdasarkan urutan waktu. Nah, dalam pengendalian mutu, peta kendali membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, apa sih tujuan dari peta kendali ini? Nah, tujuan daripada peta kendali ini yakni bisa mengetahui apakah proses berada dalam kondisi terkendali atau tidak. Uh, dan dapat membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan kualitas dan mengurangi variasi yang tidak diinginkan. Nah, komponen utama dalam peta kendali atau control chart ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu central line atau CL, itu tuh rata-rata dari data yang kita dapatkan. Nah, yang kedua itu ada upper control limit atau UCL, itu tuh batas kendali atas. Yang ketiga itu ada lower control limit atau LCL, nah itu tuh batas kendali bawah. Nah, peta kendali ini atau control chart ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, adapun kelebihan dari peta kendali ini, yang pertama itu mudah dipahami karena dia berbentuk grafik. Nah, efektif untuk memantau kestabilan proses secara real time dan juga mengurangi inspeksi akhir karena masalah bisa dideteksi lebih awal. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama itu dia membutuhkan data dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua, tidak menunjukkan penyebab langsung dari masalah, hanya memberi sinyal. Dan yang terakhir itu, jika digunakan tanpa pemahaman statistik, bisa menyebabkan salah interpretasi. Baik, langsung saja kita ke perhitungan Excel-nya. Nah, untuk mendapatkan jumlah dari data sampel ini, kita dapat memasukkan rumus sum, lalu kita blok dari atas sampai bawah, kita enter. Dan kita juga mau menentukan jumlah dari produk cacat. Sama seperti tadi, sum, blok dari atas hingga bawah, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jumlah dari data sampel dan jumlah dari produk cacat. Nah, di sini kita akan mencari proporsi cacat atau CLP. Itu tuh dengan rumus jumlah produk cacat dibagi dengan data sampel. Nah, dapatnya 0,19, kita tarik saja ke bawah karena rumusnya itu sama. Nah, dapatnya segini. Lalu kita akan mencari CL dengan rumus. CL ini bisa dicari dengan rumus jumlah produk cacat dibagi dengan jumlah data sampel atau N. Lalu kita mendapatkan segini. Baik, kita coba tarik. Ternyata tidak bisa ditarik, jadi kita manual saja satu-satu. Nah, setelah nilai CL-nya terisi semua, kita akan mencari P-bar-nya dengan rumus sama dengan SQRT ini CL yang ini CL dikali buka kurung 1 dikurang CL lagi tutup kurung dibagi dengan jumlah N tutup kurung. Maka kita dapatkan hasil dari P-bar-nya segini. Lalu untuk mencari UCL-nya, kita bisa gunakan rumus sama dengan CL ditambah buka kurung 3 dikali ini nilai P ini.
Lalu sebelum itu kita akan menambahkan dolar atau FNF4. Kita tambahkan dolar di sini dan di sini. Ini udah pas. Kita tutup kurung. Kita mendapatkan hasil UCL-nya segini. Kita tarik aja, bisa nggak ya? Nah, kita tarik aja. Lalu kita akan mencari LCL dengan rumus CL dikurang dengan 3 buka kurung 3 dikali P, rumus P. Lalu sebelum itu kita bakal ngasih dolar lagi. Mendapatkan hasil segini. Nah, jadi ini dia hasil dari LCL-nya. Terus setelah kita dapatkan nilai dari LCL, kita dapat ngeblok data, lalu insert buat line yang line width makers. Nah, chart title-nya kita bisa bikin judul ini, proporsi kecacatan produk teh hijau. Proporsi kecacatan produk teh hijau. Nah, setelah itu kita bikin axis titles-nya dengan yang ini, proporsi cacat atau CLP. Proporsi cacat atau CLP. Nah, dapatkan yang garis biru itu tuh proporsi cacatnya atau CLP, sedangkan yang garis merah ini itu tuh central line atau rata-ratanya, dan yang garis berwarna abu-abu ini itu tuh UCL-nya, upper control limits-nya, batas atasnya, dan LCL itu adalah lower control limits atau batas bawahnya. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.